Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan satu lagi STB keluaran dari Decolor. Untuk merek Decolor ini sebelumnya juga sudah pernah kita review, namun versinya berbeda dengan yang sekarang ini. Bukan versinya tepatnya ya, tapi adalah generasinya. Ini merupakan Decolor generasi yang kedua. Dapat dilihat dari bentukan dus atau kotaknya. Berbeda jika dibandingkan dengan versi yang pertama. Jadi dusnya adalah seperti ini ya. Sementara untuk tipenya masih sama ya, di mana tipenya itu adalah DC001. Ada yang mengatakan ini sebenarnya jika dibandingkan dengan versi yang pertama, sama saja, yang berbeda adalah baju atau casingnya saja. Namun untuk membuktikannya nanti akan kita review ya, sehingga kita tahu perbedaan di antara kedua STB ini. Nah, untuk dusnya seperti yang sudah kita lihat adalah seperti ini ya. Kemudian terkait dengan fitur-fitur yang terdapat di dalamnya, teman-teman bisa baca saja nih di bagian ini. Kurang lebih sih secara fitur kurang lebih hampir sama saja seperti STB yang lain. Ya, ini juga belum mendukung untuk HEVC H265, jadi baru mendukung untuk H264 saja. Kemudian untuk harga di pasaran ini di kisaran Rp130.000 saja, jadi cukup terjangkau. Baik, selanjutnya kita lihat ya kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, sama seperti STB yang lain, di mana di sini kita mendapatkan buku petunjuk. Untuk buku petunjuknya ini sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jika dibutuhkan sebagai referensi, maka ini dapat dijadikan sebagai referensi tersebut. Kabel RCA sudah tersedia untuk televisi tabung, namun untuk kabel HDMI harus dibeli secara terpisah. Begitu juga untuk baterai juga sudah disediakan. Nah, baterainya adalah seperti ini ya. Kemudian untuk remote control, kurang lebih secara desain dan kelengkapan tombol hampir sama atau sama saja dengan STB kebanyakan yang sudah pernah kita review. Quality build up, standar ya. Begitu juga dengan keempukan tombolnya juga cukup bagus ya, di harga Rp130.000. Namun untuk remote control ini belum mendukung untuk infrared learning function, jadi tidak bisa digunakan untuk pengganti remote control televisi. Tombol remote control televisi tidak bisa kita kopikan ke sini, sehingga satu remote control untuk televisi dan STB tidak bisa dengan menggunakan remote control ini ya. Nah, ini adalah posisi tempat baterainya. Kemudian untuk STB-nya, desainnya ini memang berbeda jika dibandingkan dengan versi yang pertama. Namun secara material sama ya, terbuat dari besi atau metal. Ventilasi udara terdapat pada sisi bagian atas, kemudian di samping kanan dan samping kiri juga ada, termasuk pada sisi bagian bawahnya juga terdapat ventilasi udara. Kemudian untuk front panel, nah ini merupakan kelengkapan pada front panelnya, di mana kelengkapan tombol ini cukup lengkap. Jadi ada tombol OK, kemudian panah kiri kanan plus minus, kemudian menu juga ada, power juga ada. Ini tanpa menggunakan remote control masih tetap dapat kita operasikan. LED display ada pada posisi yang saya tunjuk ini. Nah, kita mendapatkan satu buah port USB pada sisi bagian depannya ini. Kemudian pada posisi bagian belakang seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Pada posisi bagian belakang seperti yang kita lihat, di mana di sini kita mendapatkan port RCA untuk televisi tabung, port HDMI untuk televisi LED. Kemudian ada juga di sini port untuk audio. Ini adalah untuk audio digital ya. Ya, bisa juga ini dipakai untuk Dolby Audio. Namun untuk Dolby Audio juga bisa melalui port HDMI. Tentunya untuk perangkat televisi yang mendukung dan perangkat audio yang mendukung. Kemudian ada RF in untuk antena baik indoor ataupun outdoor. Kemudian RF loop apabila kita ingin memparalelkannya dengan STB yang lain. Artinya satu antena bisa dipakai untuk dua STB. Nah, ini tidak terdapat main switch ya atau tombol utamanya. Dan begitu juga pada posisi bagian belakang ini juga tidak terdapat port USB. Jadi kita tuh hanya mendapatkan satu buah port USB saja. Dan semoga saja ya satu buah port USB ini bisa mendukung dengan menggunakan USB hub ya untuk menambahkan port USB-nya. Baik, selanjutnya kita akan coba gali lebih jauh ya, lebih dalam lagi terkait dengan fitur-fitur yang terdapat pada STB Decolor DC001 versi atau generasi yang kedua ini. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimal resolusi 1080p Full HD. Berikut spesifikasi Decolor DC001 generasi kedua. Dan berikut ini perbedaan fisik Decolor generasi pertama dengan generasi yang kedua.
Decolor merupakan brand baru untuk perangkat elektronik terutama untuk STB televisi digital. Tidak terdapat keterangan sudah ber-SNI dan memiliki fitur EWS, di mana kedua fitur tersebut adalah fitur wajib untuk setiap STB TV digital yang beredar di Indonesia. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi tengah sehingga gampang untuk dilihat. Sayangnya tidak dilengkapi dengan lampu indikator lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 27,2 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 43,7 derajat Celcius, suhu yang tergolong adem. Dengan demikian tidak perlu khawatir STB akan overheat, yang mungkin saja bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Namun agar lebih aman tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Tidak ada delay pada respon remote control sama sekali. Tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Sayangnya tidak memiliki fitur infrared learning function sehingga tidak dapat digunakan untuk mengcopy tombol pada remote televisi. Sama dengan generasi sebelumnya, terdapat tombol untuk akses yang lebih cepat pada remote control. Di antaranya seperti V-format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Proses booting cukup cepat untuk kategori STB yang menggunakan chipset M-Star dengan tampilan simpel namun tetap eye-catching. Tampilan user interface hanya berbeda di komposisi warna saja dengan Decolor generasi pertama. Dengan desain merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset M-Star pada umumnya. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap namun tidak terdapat informasi bor. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya tidaklah akurat. Hal ini terlihat untuk persentase untuk semua MUX yang lock di lokasi saya terlihat di angka 100%, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Namun begitu, tunarnya cukup sensitif. Semua MUX di lokasi saya dapat di-lock dengan baik termasuk MUX dengan sinyal yang rendah yaitu Viva Group dengan hanya menggunakan antena biasa saja yaitu push-on tanpa booster. Sebagai tambahan informasi, antena dicabangkan dengan menggunakan CATV untuk 4 televisi. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan STB Decolor generasi pertama dan Evercost Max Megabox terbaru. Berbeda dengan STB chipset SunPlus di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu, kualitas gambarnya pun juga cukup tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mod perpindahan ini terdapat pilihan mod black screen dan freeze. Memiliki hanya 4 kelompok channel favorit saja, dengan nama tidak dapat untuk di-rename atau diubah, memudahkan saat menentukan channel tertentu yang sering ditonton. Channel juga dapat diurutkan dan namanya pun juga dapat untuk diganti. Karena upaya yang dilakukan oleh Pak Edi untuk menjaga pola hidup. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock. Sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Kenapa begitu? Karena kita udah siap nih, Bapak. Ini kita sudah siap mengantar besok nih kan karena sama dengan STB yang lain, Decolor generasi yang kedua ini juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia fitur ini mudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. STB ini memang hanya memiliki satu port USB saja. Bagi yang membutuhkan lebih dari satu port USB, kabar baiknya STB ini dapat ditambahkan dengan USB hub. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Agar tidak rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Tampilan menu didesain cukup baik, simple dan user-friendly sehingga mudah dalam penggunaan. Pada menu installation untuk pencarian ada 2 pilihan, yaitu auto search dan manual search. Selain itu juga terdapat antena power dan location code. Nah, agar EWS berjalan baik, jangan lupa untuk masukkan location code atau kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Sementara antena power jika di-on-kan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Tambahan pada menu ini jika dibandingkan dengan Decolor versi yang pertama atau generasi yang pertama, adalah terdapat submenu channel type dengan 3 pilihan yang tersedia yaitu all, free, dan scramble. Menu apps berisikan aplikasi streaming yang didukung seperti YouTube, TikTok, YouTube Kids, dan WeTV. Aplikasi tersebut berjalan lancar. Disarankan untuk menggunakan internet dengan bandwidth minimal 20 Mbps.
Untuk fitur search atau pencarian dapat berfungsi dengan baik, sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Begitu juga dengan TikTok dan WeTV, namun pengguna tidak dapat login dengan menggunakan akun masing-masing. Kita dapat mengatur resolusi gambar pada menu picture, dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Gambar bening sangat memanjakan mata. Berikut kualitas video termasuk audio pada Decolor DC001 generasi kedua, tanpa diedit langsung di-capture dari perangkat ini. Dan inilah perbedaan kualitas gambar jika dibandingkan dengan Decolor generasi yang pertama. Untuk melakukan manajemen channel dapat memilih opsi program edit, seperti untuk mengurutkan dan lain-lain. Lengkapnya silakan cek link video yang terdapat di pojok kanan atas. Menu option berisikan pilihan untuk pengaturan bahasa, subtitle, audio, dan beberapa pengaturan lainnya. Walaupun harganya murah, STB ini mendukung Dolby Audio, audio dengan suara bening dengan perangkat yang mendukung. Untuk menikmati fitur ini, silakan atur Digital Audio Out ke BS Out. Submenu program pada menu option berisikan pilihan sebagai berikut. Opsi LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Sangat disayangkan sekali STB ini tidak dilengkapi dengan opsi acu untuk update channel secara otomatis. Opsi USB berfungsi untuk pengaturan multimedia seperti foto, video, dan rekaman. Menu multimedia berfungsi sebagai media player. Dapat digunakan untuk memutar file musik, foto, movie, atau film, dan file hasil rekaman channel tertentu. Berikut pilihan submenu pada sistem. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih Restore Factory Default. Hal ini perlu dilakukan terutama di saat selesai melakukan upgrade firmware. Menu Network adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Hanya dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle saja dengan chipset MT7601, tidak mendukung USB Ethernet adapter dan USB 3G 4G modem serta USB tethering. Upgrade firmware dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Dapat dilakukan secara offline saja melalui menu upgrade. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Dengan memilih menu version, maka kita dapat melihat jenis chipset yang digunakan. Berikut informasi lain terkait software dan hardware pada STB ini. Nah, jika kita perhatikan tidak terdapat fitur mirroring ataupun casting, termasuk fitur weather atau cuaca untuk ramalan cuaca beberapa hari ke depan. Beberapa fitur lain yang biasanya terdapat pada STB lain seperti RSS Reader juga tidak ada beserta IPTV Player. Secara umum dari segi fitur dan kestabilan performance, Decolor DC001 generasi kedua ini sama saja dengan Decolor generasi pertama. Cukup baik dengan tampilan grafik user interface yang menarik dan mudah untuk digunakan. Namun sayang saja belum mendukung HFC H265 dan remote control tidak memiliki fitur infrared learning function. Decolor DC001 generasi kedua ini merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur, dalam keadaan menyala hanya 5,2 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman, colokan tidak dicabut saat STB sudah dimatikan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Decolor DC001 generasi kedua memiliki tuner yang sensitif. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming seperti YouTube dan lainnya. Namun tidak mendukung sebagai IPTV player. Tidak mendukung untuk casting ataupun mirroring, namun terobati dengan gambarnya yang tajam. Suhu adem, tombol pada front panel sangat lengkap, eye catching sehingga enak dipandang mata. Dengan mengenyampingkan harga jual saat ini, dengan segala fitur yang dimilikinya, STB ini cocok untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Cocok bagi yang mencari STB yang mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.